Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pelajar Indonesia yang hebat, hari ini Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Arti Penting Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi Bangsa Indonesia. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua yang berasal dari buku atau kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Secara mendalam, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya, namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa, dan lain-lain yang sama. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dua aspek kekuasaan yang mempengaruhi berkembangnya persatuan suatu bangsa atau nasionalisme yaitu kekuasaan fisik atau lahir atau disebut juga kekuasaan material yang berupa kekerasan atau paksaan. Nasionalisme atau persatuan yang dikuasai oleh kekuasaan fisik akan tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang bersifat materialis. Kekuasaan idealis atau batin yang berupa nafsu psikis, ide-ide, dan kepercayaan-kepercayaan. Nasionalisme atau persatuan yang dalam pertumbuhannya dikuasai oleh kekuasaan idealis, maka akan tumbuh dan berkembang menjadi negara yang ideal, yang jauh dari realita bangsa dan negara. Bangsa Indonesia memilih prinsip-prinsip nasionalisme yang tidak berat sebelah, yang merupakan suatu sintesa yang serasi dan harmonis, baik hal-hal yang bersifat lahir maupun hal-hal yang bersifat batin. Prinsip-prinsip tersebut paling sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat monopluralis yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia atau persatuan Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah. Kesatuan nasib, yaitu berada dalam suatu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama, yaitu dalam penderitaan penjajah dan kebahagiaan bersama. Kesatuan kebudayaan, yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional. Kesatuan asas kerohanian, yaitu adanya ide,
cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan Indonesia kemudian tercermin dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang dipelopori oleh pemuda perintis kemerdekaan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Sumpah Pemuda yang mengatakan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia, maka ada 3 aspek persatuan Indonesia, yaitu aspek satu nusa, yaitu aspek wilayah. Nusa berarti pulau. Jadi, wilayah yang dilambangkan untuk disatukan adalah wilayah pulau-pulau yang tadinya bernama Hindia Belanda yang saat itu dijajah oleh Belanda. Ini untuk pertama kali secara tegas para pejuang kemerdekaan mengklaim wilayah yang akan dijadikan wilayah Indonesia merdeka. Aspek satu bangsa, yaitu nama baru dari suku-suku bangsa yang berada di wilayah yang tadinya bernama Hindia Belanda yang dijajah oleh Belanda, memproklamirkan satu nama baru sebagai bangsa Indonesia. Ini adalah awal mula dari rasa nasionalisme sebagai kesatuan bangsa yang berada di wilayah Sabang sampai Merauke. Aspek satu bahasa, yaitu agar wilayah dan bangsa baru yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa bisa berkomunikasi dengan baik, maka dipakailah sarana bahasa Indonesia yang ditarik dari bahasa Melayu dengan pembaharuan yang bernuansakan pergerakan ke arah Indonesia yang merdeka. Untuk pertama kali, para perjuang kemerdekaan memproklamirkan bahasa yang akan dipakai negara Indonesia merdeka, yaitu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita haruslah dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Dalam rangka mewujudkan keharmonisan antara kepentingan pribadi atau kelompok dengan kepentingan bangsa dan negara, keberadaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia, penyemangat untuk membangun Indonesia yang lebih maju, benteng persatuan bangsa dan negara Indonesia di era globalisasi.
pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya, meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam, serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia, namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keberagaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan, namun justru sebagai satu kebersamaan yang justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia. Penyemangat untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Setiap warga negara dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Menumbuhkan kesadaran sikap untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika agar keberagaman bangsa tidak mengarah kepada berbagai kekacauan atau sikap yang hanya mementingkan dirinya sendiri atau daerahnya sendiri tanpa peduli kepentingan bersama. Menjaga persatuan bangsa dan negara Indonesia, meneruskan perjuangan para pendahulu untuk tetap menyatukan wilayah Republik Indonesia menjadi wilayah kesatuan, menghindari sikap negatif seperti sukuisme, separatisme, fanatisme agama secara sempit, rasisme, bahkan nasionalisme sempit atau chauvinisme. Meningkatkan identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, dan meningkatkan nilai kegotong royongan dan solidaritas. Benteng persatuan bangsa dan negara Indonesia di era globalisasi. Pada saat ini, banyak kalangan menilai bahwa bangsa Indonesia mengalami kemunduran persatuan dan kesatuan, di mana penyebabnya adalah adanya ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, belum stabilnya kondisi politik pemerintahan, dan dampak buruk globalisasi yang membawa kebudayaan-kebudayaan baru menjadikan komposisi kebudayaan masyarakat jadi lebih kompleks atau rumit. Karena banyaknya kebudayaan baru yang datang dan diterima begitu saja, menyebabkan terjadinya penyimpangan kebudayaan di masyarakat. Globalisasi yang secara cepat dan masuk ke Indonesia harus dihadapi secara selektif dengan mengedepankan bahwa bangsa Indonesia adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, harus memiliki jiwa menjaga keutuhan bangsa dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di mana semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika selamanya akan tetap relevan bagi kehidupan bernegara di Indonesia yang multikultural ini. Ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan jangan dijadikan pembeda. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.